Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yang Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah Linux System Admin dan Security. Linux dikenal sangat aman. Ini dikarenakan Linux menerapkan atribut hak akses untuk semua file dan folder dengan sangat ketat. File dan folder dengan atribut tertentu hanya bisa dilihat, dimodifikasi, dieksekusi oleh user dan grup yang telah ditentukan. Di video kali ini kita akan belajar tentang 1. Memahami hak akses Linux, 2. Cara mengatur hak akses file dan folder di Linux, 3. Mengelola user dan grup di Linux. Yang pertama yaitu memahami hak akses Linux. Hak akses suatu file didefinisikan dalam suatu atribut yang sering disebut dengan file permission. Pada atribut file permission menjelaskan permission atau hak akses untuk 3 kelompok user, yaitu yang pertama adalah owner yang menjelaskan permission atau hak akses untuk owner. Yang kedua yaitu group, menentukan permission atau hak akses untuk sekelompok user yang masuk dalam grup tersebut. Yang ketiga adalah other world atau menentukan permission atau hak akses untuk semua user yang ada di dalam sistem. Untuk menjelaskan hak akses suatu file, Linux menggunakan flag permission, di mana setiap flag menjelaskan hak akses untuk user, owner, group, dan world other. Yang pertama adalah read, yaitu hak akses untuk membaca isi file yang bernilai 4. Write, hak akses untuk memodifikasi suatu file yang bernilai 3. Execute, hak akses untuk mengeksekusi suatu file atau menjalankan aplikasi yang bernilai 1. Berikut adalah perintah sistem admin dan security di Linux. Setiap perintah nanti akan menggunakan dua cara, yaitu cara numeric value dan cara simbolik. Yang pertama yaitu cara mengset sticky bit permission. Sticky bit permission ini digunakan untuk mengantisipasi dihapusnya sebuah file atau folder oleh user yang mempunyai permission web terhadap file atau folder tersebut. Kita bisa melihatnya menggunakan perintah ls-l. Untuk menghapus atribut permission, kamu bisa menggunakan operator minus. Logiknya begini, sticky bit plus execute permission diwakili dengan T kecil dan sticky bit plus non-execute diwakili dengan T besar. Contoh, jika kamu ingin membuat file atau folder menjadi non-executable tapi tetap menerapkan atribut sticky bit permission, maka caranya adalah berikut ini. Berikut ini yaitu cara mengset suite pada sebuah file atau aplikasi. Suite atau set owner user ID upon execution merupakan special permission yang diberikan kepada file pada Linux system. Secara normal, ketika aplikasi dijalankan di Linux, aplikasi tersebut dieksekusi menggunakan user dan permission dari user itu sendiri. Suite memberikan permission secara sementara kepada aplikasi agar dijalankan menggunakan user dan permission dari owner file atau aplikasi tersebut, bukan menggunakan user dan permission user yang menjalankannya. SGID atau set group ID upon execution adalah special permission yang diberikan untuk file atau folder pada Linux. Pada kasus normal, ketika user mengeksekusi file atau aplikasi, maka aplikasi tersebut akan berjalan menggunakan user dan permission user yang menjalankannya. SGID atribut memberikan permission sementara kepada user di luar grup untuk menjalankan file atau aplikasi menggunakan permission group dari file atau aplikasi itu sendiri. Cara mengatur hak akses dan kepemilikan file di Linux. Saat kamu menggunakan Linux, akan sangat penting kamu memahami dan bisa mengatur hal perizinan file pada Linux. Linux mempunyai peraturan yang ketat akan hak akses. Jangan sampai kamu tidak bisa menggunakan file user biasa karena belum diatur hak aksesnya. Saya akan menjelaskan cara membaca hak akses file di Linux. Untuk melihat file permission, kamu bisa menggunakan perintah ls-l dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Kotak nomor 1 berisi jumlah blok yang terpakai oleh file, nomor 2 jenis file, nomor 3 group permission, nomor 4 other atau word permission, nomor 5 jumlah hard link yang menuju file directory tersebut, nomor 6 file owner, nomor 7 ukuran file, dan nomor 8 nama file atau folder. Berikut yaitu cara mengubah akses file dengan binary reference. Cara ini merupakan cara favorit yang digunakan oleh banyak user Linux karena untuk mengisi permission owner, group, atau other bisa dilakukan dengan simpel, cukup memasukkan 3 digit angka kepada chmod command. Setiap permission diwakili dengan angka dan setiap atribut mempunyai nilai yang berbeda. Contoh, chmod 640 document.doc artinya mengiset atribut permission file dengan nama document.doc sehingga owner mempunyai permission read-write, group mempunyai permission read, dan other tidak mempunyai permission apapun terhadap file ini. Digit pertama mewakili permission untuk owner, digit kedua mewakili permission untuk group, dan digit ketiga mewakili permission untuk other. Untuk mengubah group permission menjadi read only dengan menghapus permission write menggunakan perintah chmod g-w document.doc, dan untuk mengubah other permission menjadi nothing dengan menghapus permission read menggunakan perintah chmod
sudo-o-min-r-dokumen.doc. Cara membuat dan menghapus user di Linux. Saat kamu membuat user, kamu bisa menentukan home directory dan juga bisa mengatur hak akses user terhadap shell. Mengatur hak akses shell untuk user sangatlah penting karena menyangkut masalah keamanan Linux yang kamu Untuk membuat user baru dan mengganti password, kamu bisa menggunakan perintah seperti ini. Itu adalah beberapa perintah Linux System Admin dan Security. Semoga dapat membantu kalian dalam mempelajari perintah dasar Linux. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.